Oke, saudara-saudara, kita yang lalu sudah membahas mengenai John Wesley dan Charles Wesley dan sedikit tentang Jonathan Edward. Kalau John Wesley, Charles Wesley itu di England ya, England dan Eropa. Kemudian kalau Jonathan Edward itu di Amerika. Tahunnya ternyata hampir bersamaan ya. Beda cuma kalau tidak salah tahun lahirnya itu beda cuma 2 tahun atau berapa gitu antara John Wesley dan Jonathan Edward. Jadi Tuhan pakai Jonathan Edward di Amerika, Tuhan pakai John Wesley di Eropa. Tapi kalau nggak salah ingat, John Wesley itu juga sampai ke Amerika kalau nggak salah ya. Cuma saya nggak begitu yakin karena saya juga nggak terlalu ingat. Tapi itu nggak terlalu mau menjadi fokus kita. Tapi yang menjadi fokus kita itu adalah gerakan yang dipelopori oleh John Wesley ini, yaitu KKR di seluruh Eropa, itu punya pengaruh sangat besar sekali waktu itu, dan memang harus diakui bahwa itu dibutuhkan. Jadi apa yang dilakukan oleh John Wesley benar-benar dibutuhkan untuk zaman itu. Di mana sudah banyak orang reform yang mengalami kesuaman, ya, kekeringan, ya mungkin apalagi ya, pokoknya sudah mengalami degradasi lah, itu kemerosotan. Dan itu yang saya sudah bahas minggu lalu, bahwa ya selama 200 tahun itu pasti terjadi kemerosotan dan mungkin nggak ada orang-orang tanda petik, orang-orang hebat seperti John Calvin dan Martin Luther yang mendobrak ya dan membangun, memperbarui. Lalu lahirlah itu John Wesley dan Charles Wesley bersaudara, dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengadakan KKR, kebangunan rohani yang luar biasa seluruh Eropa. Saya juga nggak tahu persis karena saya nggak ingat data-data. Yang paling ingat kayak gitu-gitu mestinya Pak Tong, karena Pak Tong bolak-balik juga bilang berapa puluh juta begitu ya yang dijangkau oleh John Wesley, atau ratus juta bahkan. Saya sendiri kurang paham. Oke, nah kembali kepada pengaruh John Wesley itu. Dia mengadakan satu gerakan yang namanya holiness, ya, gerakan pengudusan atau hidup kudus. Dan itu diajarkan oleh, akhirnya diteruskan oleh gereja Metodis, ya, gereja Metodis pengikut John Wesley. Itu semuanya mengikuti gereja Metodis, dan mereka mengajarkan bahwa hidup kudus itu adalah second blessing. Second blessing. Nah, second blessing ini menjadi istilah yang tenar. Mungkin tenarnya itu lebih tenar lagi waktu di zaman Pantekosta, ya, second blessing itu.
Tapi second blessing dari John Wesley dan second blessing dari gereja Pantekosta atau Pentakosta itu beda, sudah beda. Second blessing-nya beda. Nah, kemudian saya teringat kata-katanya Pak, siapa ya? Lupa saya, Pak Hendrik atau Pak siapa itu, yang mengatakan bahwa ini suatu hal yang kebangunan yang positif yang Tuhan pakai. Saya kasih catatan bahwa memang benar kebangkitan yang diadakan oleh John Wesley itu suatu yang positif dan dipakai Tuhan itu pasti ya, karena banyak orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mereka dibangunkan ya oleh KKR John Wesley yang luar biasa itu. Namun, ada namunnya. Seperti yang saya pernah bilang, John Wesley itu membuka peluang bagi bagi pendistorsian. Ya, saya nggak tahu istilah yang tepat apa kira-kira. Pendistorsian atau menjaga kemurnian ajaran reform. Nah, itu John Wesley membuka peluang kebocoran kemurnian ajaran reform. Karena tadi ada tambahan hidup kudus itu sebagai second blessing. Saya juga kurang tahu antara John Wesley dan pengikutnya apakah ada penambahan penekanan teologi dan sebagainya. Saya yakin pasti ada, tapi saya juga kurang tahu itu apa yang ditambahkan oleh pengikut-pengikut John Wesley. Tapi memang penekanan hidup kudus itu ciri khas dari gerakan holiness yang dibangkitkan oleh John Wesley dan pengikut-pengikutnya. Nah, kenapa saya bilang itu membuka kemungkinan pembocoran kemurnian ajaran reform? Karena kemurnian pengajaran reform itu jelas sudah, ya, sola fide, sola gratia, sola scriptura, plus tulip, itu semua sudah dirumuskan. Hanya yang menentang adalah kelompok Arminius, ya, pengikut-pengikut Arminius yang disebut dengan Arminianism. Ya, ajaran Arminianism itu yang menjadi golongan yang menolak dari tulip maupun predestinasi yang diajarkan oleh John Calvin dan pengikut-pengikutnya. Ya, jadi ceritanya tentang Arminianism ini sudah saya paparkan di Arminianism vs Calvinism. Saudara perlu melihat itu kalau kepingin tahu tentang apa sih yang digumulkan oleh Arminian dan apa yang dipertahankan oleh Calvinism. Silakan lihat di YouTube. Itu 24 sesi saya membahas itu semua. 40, Pak. Hah? Oh iya. 40. Saya selalu keliru ya jumlah-jumlah ini. 40 sesi membahas
Arminianism vs Calvinism. Nah, ini Pak Hendarto selalu yang mengingatkan. Ya, ya, ya. 40 sesi. Ya. Kenapa sebegitu banyak? Ya karena pertentangan Arminianism vs Calvinism itu sudah demikian berakarnya ya. Tapi sudah melalui proses sejarah yang demikian panjang sampai zaman kita sekarang ini juga masih bertentangan terus ya. Sebetulnya prihatin sebetulnya. Kalau melihat seperti ini itu prihatin, bukan malah bangga ya. Wah, ini kebanggaan dua kelompok yang saling adu argumentasi yang tidak pernah selesai. Perdebatannya tidak pernah selesai sepanjang abad. Ya, sudah boleh dikata 500 tahun lebih pertentangan itu terus dan tidak pernah pudar. Itu sebetulnya memalukan sih. Apa yang dibanggakan dari kayak gitu? Bagi saya memalukan karena jelas-jelas itu menunjukkan bahwa orang Kristen sendiri mungkin nggak ngerti Kristen. Nah, itu yang prihatin dong. Orang Kristen kok nggak ngerti Kristen itu gimana? Loh, ada yang bilang, enggak Pak, itu justru orang Kristen yang ngerti Kristen. Kristen ngerti Kristen, tapi Kristen dan Kristen saling bertolak belakang. Ya menurut saya nggak mungkin. Nggak mungkin dua-dua itu saling mengerti kekristenan dengan benar. Arminianisme mengerti Kristen dengan benar, Reform atau Calvinism mengerti Kristen dengan benar, tapi dua-dua bertolak belakang. Mana mungkin? Nggak mungkin. Bertolak belakang itu nggak mungkin. Kebenaran Alkitab itu tidak mungkin bertolak belakang. Misalnya sekali selamat tetap selamat. Yang satunya bilang selamatan bisa hilang. Dua-dua Alkitabiah. Itu kesimpulan ngawur 100%. Saya bukan karena sekarang saya reform, saya merasa sok benar dengan reform. Bukan. Tapi saya dulu adalah Arminianism. Dan setelah saya belajar Alkitab lebih dalam, saya baru tahu ngerti bahwa Arminianism itu banyak salahnya. Ya kalau mau tahu ya itu ikut 40 sesi itu. Mungkin orang dengan 40 sesi sudah males ya. Wah, kok panjang amat, tolong diringkas aja deh. Dalam satu sesi aja semuanya. Emangnya Anda orang yang super brilian sehingga tidak perlu proses untuk mengerti itu. Di dalam kita belajar memahami doktrin itu kita butuh waktu loh. Pikiran kita diubah-ubah, dikorek-korek. Ya, perisa posisinya diganti-ganti. Itu butuh waktu. Kita itu pikiran kita bukan kayak robot yang cuma ditekan ceklik langsung bisa berubah total. Nggak mungkin, itu butuh waktu. Belajar itu juga butuh waktu. Anda perlu dari tingkat 1 sampai kelas 1, SD sampai kelas 6. Perlu TK juga. Kenapa enggak langsung aja kelas 6? Hah? Anda masuk sekolah, kenapa kok harus 6 tahun? Kelamaan dong 6 tahun itu. Ya toh, sampai ke kelas 6 itu. Langsung aja SMP kelas 1 beres. Atau langsung aja universitas. Butuh waktu. Nah, saudara jangan pikir kalau Kristen itu tidak perlu waktu. Kristen itu
langsung instan, langsung tingkat tinggi. Ya, Anda sendiri nggak tahu dulu waktu Anda nggak ngerti Kristen gimana. Sampai mulai ngerti Kristen bagaimana. Ya, butuh waktu kan. Pakai sesat-sesat lagi dulu. saya pakai jalan menuju pada Kristen yang benar ini menceng-menceng dulu kan. Tolong ini mic-nya bisa di-mute, Pak. Pak Sugianto. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi satu realita ya, bahwa kita itu perlu waktu untuk belajar. Nah, oke, kembali ke John Wesley. Jadi secara rohani ya, secara rohani saya sangat mengaminkan perjuangan John Wesley itu secara rohani. Tapi secara pengajaran teologis itu maaf saya bilang kurang ya, sangat kurang. Dan bahkan yaitu tadi menuju kepada pengajaran reform yang makin terdistorsi oleh semangat untuk menambahkan pengajaran reform ini plus pengudusan. Karena apa? Karena reform ini sendiri sebetulnya sudah menekankan hidup kudus melalui tulip yang saya sudah jelaskan yang lalu, bahwa ada poin yang kelima, perseverance of the saint, itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi nggak perlu second blessing lagi. Anda begitu menjadi orang percaya, Anda itu sudah masuk di dalam sanctification, proses pengudusan. Kenapa harus ditambah? Harus hidup kudus lagi, apalagi ditambah dengan itu merupakan syarat untuk kita bisa diterima Allah. Bukan berarti, jangan salah ngerti ya, bukan berarti reform itu menolak hidup kudus. Tapi menolak kalau hidup kudus dijadikan tambahan untuk second blessing-nya itu. Itu yang bikin problem itu. Second blessing itu. Emangnya di tulip itu nggak ada hidup kudus? Ada kan? Emangnya di Alkitab tidak mengajarkan hidup kudus? Mengajarkan kan? Kenapa harus pakai second blessing? Itu problemnya. Ya, saudara mungkin nggak paham tuh. Ada yang bilang, ya biarin toh Pak, pakai second blessing ya nggak masalah gitu loh. Kan baik toh, hidup kudus itu kan baik. Jadi ditambahkan pun nggak masalah. Oh bukan nggak masalah, masalah ini. Masalah. Karena Anda sudah tidak konsisten di dalam sola fide, sola gratia, plus sola scriptura. Tidak konsisten. Penambahan-penambahan itu, plus-plus itu ketidakkonsistenan, dan itu sudah, tanda petik ya, dikutuk oleh Rasul Paulus. Nah, Anda kalau nggak tahu ini, Anda pikir nggak masalah kan, ditambah nggak masalah kan, tapi itu dikutuk oleh Rasul Paulus. Itu yang disebut dengan apa? Injil yang lain. Perhatikan, Injil yang lain.
bisa nanti berkembang kepada Yesus yang lain, nanti berkembang kepada roh yang lain, karena ada plus-plusnya, Injil plus-plus, Kristus plus-plus, Roh Kudus plus-plus. Nah, kalau saya kasih warning ini Anda nangkep, Anda akan nangkep sekarang itu parahnya bagaimana. Makanya pemurnian reform itu sebenarnya plus-plusnya itu udah nggak ada plus-plusnya itu. Ya, saya tetap berpegang pada, meskipun saya bukan pengikut aliran Martin Luther ya, tapi saya mengaminkan 3 sola itu sudah cukup sebenarnya. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Mau ditambahin macam-macam gini. Ada solus Christus, ada soli Deo gloria, ada apalagi scriptura ya. Saya rasa itu hanya maksudnya mau menunjukkan penekanan-penekanan tertentu yang tidak menambahkan itu. Anda kalau sudah sola fide, sola gratia, Anda masih kurang atau masih perlu, itu harus ditambah Kristus, karena sola fide, sola gratia kalau nggak ada Kristus yang ya kurang lengkap. Saya yakin 100% Martin Luther waktu mengatakan sola fide, sola gratia meskipun tidak menyebut solus Christus, Martin Luther 100% mengaminkan bahwa sola fide dan sola gratia itu pasti harus mutlak 100% melalui Kristus. Iya dong. Masa sola fide, sola gratia bisa Kristus yang lain gitu loh. Ngawur banget kan. Ya itu namanya sudah bukan sola gratia lagi kalau Kristusnya lain gitu loh. Nah, jadi nggak usah ditambah. Mau ditambah pun kalau cuma tambah solus Kristus sama soli Deo gloria, it's no problem. Itu sebetulnya bukan menambah, itu hanya mau menegaskan core-nya yang sebenarnya dari sola gratia, sola fide itu ya Kristus memangnya. Itu loh, bukan menambah. Tapi kalau holiness, gerakan holiness yang diajarkan oleh pengikut-pengikut John Wesley itu menjadi suatu syarat. Nah, saya ulangi sedikit yang tadi saya bilang, itu pun sudah dikutuk oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu mengutuk apa sih pada zaman gereja mula-mula itu? Apa yang dikutuk oleh Rasul Paulus? Apa yang dimaksud Rasul Paulus dengan Injil lain? Ya, Injil lain. Apa itu Injil lain? Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 10 kan mengutuk Injil lain. Injil yang lain dari Injil yang kami beritakan. Kenapa dikutuk? Coba saya kepengen tahu, teman-teman di sini kan banyak yang pandai-pandai nih. Silakan kasih pendapat. Kira-kira Injil lain di Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 10 itu apa maksudnya Rasul Paulus dengan Injil yang lain? Coba ada yang kasih pendapat? Bukan itu ya Pak Andi, bahwa karya Kristus bukan lagi yang satu-satunya menjadi andalan, tetapi bisa perbuatan baik atau yang lain begitu. Yes, tapi kurang spesifik. Maksudnya penebusan Kristus ya, penebusan bahwa Yesus yang mati membayar hutang dosa itu belum cukup begitu nah.
Oke. Hanya satu ini. Ada yang lain yang menambahkan? Apa legalisme itu, Pak? Legalismenya Yahudi, Pak. Yes. Jadi Taurat itu kan kalau pemahaman teologinya Yudaisme ya, itu kan mereka beranggapan bahwa melakukan Taurat itu bisa untuk keselamatan, untuk memperoleh keselamatan. Nah, itu yang menurut saya yang ditentang keras oleh Yes. oleh Paulus, karena toh memang sebetulnya yang dilakukan seremoni dan lain sebagainya itu di PL itu kan mengacu kepada Kristus Yesus. Berarti Yes. kalau masih melakukan itu sangat mendasar itu, saya kira itu. Artinya Yes. kan sama aja dengan nggak perlu Kristus. Sunat Dengan juga kalau perbuatan nggak baik salah saja. ya. Gitu Sunat kan kira-kira ya, bukan, Pak? bukan juga sunat ya Pak Andi. Yang sunat Yes. itu yang Benar. Sunat Nah, salah sunat. satunya salah satunya. yang menjadi isu besar ya dalam kekristenan waktu itu, Kristen Yahudi maksudnya. Iya. Jadi intinya Injil itu lewat Kristus itu belum cukup, mereka masih menambah. Jadi yang tambahannya itu ya Pak Andi yang jadi masalah, yang dikutuk Iya. oleh Paulus. Yes. Iya, Ya tambahnya sunat lah. Kalau Ya, kepercayaan lama mereka. betul. Tradisi Sunat dan mereka. tradisi lain. Sunat, puasa dan lain sebagainya itu. Kira-kira gitu ya, Pak. Ya. Oke. Jadi, nah Anda sudah menangkap ini bahwa Injil plus-plus itu bahaya. Jangan dikira biasa-biasa aja, nggak apa-apa lah Pak. Itu lumrah kalau orang mau menambahkan. Enggak lumrah itu. Itu penyimpangan. Penyimpangan, penyelewengan, dan penyesatan bahkan. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, pengikutnya John Wesley ini kurang peka ya terhadap bahaya ini. Bisa kalau ditambah hidup kudus itu bisa justru menyimpang dari tadi yang saya bilang sola gratia, sola fide, sola scriptura itu udah menyimpang. Makanya si Martin Luther itu kan awal mulanya ya jengkel sekali dengan kitab Yakobus. Martin Luther itu. Ya. Yakobus itu menekankan perbuatan sehingga Martin Luther bilang ini kitab sampah, ini harus dibuang ini dari Alkitab kita itu. Nah, itu Martin Luther pada awalnya kurang teliti ya menganalisa Yakobus. Padahal Yakobus penekanannya bukan itu, justru bukan perbuatan menjadi syarat keselamatan. Kalau sampai memang Yakobus memberikan syarat perbuatan sebagai keselamatan, faktor atau syarat keselamatan, wah, ya kita semua pasti setuju harus dibuang dari Alkitab. Ya. Ternyata tidak. Setelah diteliti, dianalisa, ya ternyata Yakobus tidak pernah menekankan perbuatan itu sebagai syarat keselamatan. Tapi kalau sebagai tanda keselamatan itu yes, bukan syarat keselamatan, tanda keselamatan. Nah, saya sendiri kurang tahu juga perkembangan metodis hari ini itu bagaimana. Saya juga kurang tahu, jadi saya nggak berani menganalisa metodis sekarang bagaimana. Yaitu itu sudah, pokoknya gini lah, intinya penekanan saya adalah sejarah ini mulai pudar gitu. Sejarah menekankan reform itu betul-betul dengan murni itu mulai pudar.
ya setelah gerakan ini, holiness ini. Meskipun tetap nampak dengan jelas sekali John Wesley sangat menekankan kasih karunia Allah, sangat menekankan anugerah Allah, belas kasihan Tuhan, ya. Itu. Kalau enggak ada anugerah belas kasihan Tuhan, ya sudah pasti binasa semua. Pak Andi, Oke. Ya, Pak Andi, silakan ada yang mau tanya. saya mau tanya, apakah karena ini kenapa mereka menekankan holiness? Karena ada ayat yang mengatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Sehingga berkembanglah ini, bukan ini alasannya Pak Andi. Saya kira alasan utamanya itu adalah karena situasi dan kondisi yang saat itu lagi lagi melanda Eropa, di mana orang-orang Kristen Reform ini hidupnya banyak yang tidak sesuai dengan firman. Jadi karena menekankan sekali selamat tetap selamat, mungkin gitu ya, menekankan anugerah Allah, perbuatan tidak penting. Akhirnya ya banyak orang-orang Kristen yang hidupnya enggak menjadi saksi yang benar gitu loh. Nah, Iya. itu yang menyebabkan mungkin kelompok John Wesley ini merasa, oh kamu jangan kira kamu selamat ya dengan doktrin sekali selamat tetap selamatmu itu. Lalu kalau hidupmu kacau balau gitu, kerjanya mabuk-mabukan mungkin ya, atau main wanita atau apa, berjudi dan sebagainya, kalau seperti itu ya jangan harap kamu itu selamat. Nah, itu situasi kondisi itu yang mungkin membangkitkan semangat hidup kudus itu menjadi second blessing. Baru mereka ambil ini ayat untuk jadi referensinya, Pak. Betul, betul. Memperkuat, sebetulnya saya kira memperkuat, mendukung mendukung ayat itu yang tadi kudus itu, untuk mendukung teologinya, kira-kira begitu. Nah, ini cuma kan kita harus nilai juga keterkaitannya, komprehensifnya dengan ayat yang lain, kira-kira kan gitu ya. Iya. Nah, yang sering terjadi kan memang biasanya antitesis itu, ya kan, kalau kita lihat itu Wesley itu kan semacam kritik sosial, kritik kepada kelakuan perilaku hidup dari orang-orang Reform pada saat itu, ya kan? Nah, kemudian kan saya kira mungkin kritik itu, nah tentu juga bisa aja mungkin loh pengikutnya atau Wesley sendiri ya, mungkin dia ya itu yang tadi ayat apa itu, hidup kudus itu bisa saja, bisa saja itu kan yang juga sering terjadi sekarang ini. Jadi komot ayat sepotong yang sebetulnya kalau kita cek, kita pelajari kan bentrok sama ayat lain, kan kira-kira gitu ya Pak ya. Iya, dan nggak paham arti ayat itu apa gitu. Iya. Oke. Ada lain yang mau? Ada, Pak. Ya, silakan Pak Aryo. Orang kalau terlalu sukses seperti John Wesley yang berkhotbah 100 juta orang, memang kerap kali bisa terlalu karismatik, mempunyai performa karismanya besar, bukan karismatik sekarang ini, bukan Pak. Karismanya begitu besarnya sehingga dia mendekati Allah, makin mendekati kemampuan menjadi Allah, sehingga dia bisa mengeluarkan banyak ide-ide subjektifnya karena dia sangat berkuasa, sukses itunya khotbahnya di seluruh Eropa, selalu gitu ya barangkali. Nggak tahu juga ya, itu spekulatif sih kesimpulan itu. Ya, tapi yang pasti memang itu penekanan hidup kudus itu sudah bukan rahasia lagi sih. Itu semua mengakui bahwa memang
John Wesley mengadakan gerakan hidup kudus itu sebagai apa ya, second blessing. Nah itu second blessingnya itu yang kita harus benar-benar hati-hati dengan second blessing itu. Jadi gini, second blessing itu ya, kamu nggak cukup hanya menerima first blessing. First blessing-nya itu apa? First blessing-nya itu ya kamu diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu first blessing. Kamu diselamatkan karena kamu percaya kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu first blessing. Tapi ada tapinya, yaitu nggak cukup kalau sampai di situ aja. Kamu harus mengalami yang namanya second blessing. Jadi kalau kamu cuma the first blessing, kamu menjadi orang Kristen yang tidak berkelimpahan. Kamu menjadi orang Kristen yang apa ya, yang ya terlalu simple lah, terlalu simple. Hidup itu harus berkelimpahan. Nah, kelimpahannya di mana? Ya second blessing. Kalau kamu tidak mengalami second blessing, ya kamu jadi orang Kristen yang miskin gitu loh. Yang kasihan banget gitu loh, orang Kristen yang tidak dapat second blessing itu. Nah, itu. Seandainya Pak Andi, orang mengatakan second blessing itu dia tekankan untuk pengutusan, seperti Tuhan utus dia untuk panggil dia menjadi lebih spesifik. Itu bisa juga dikategorikan salah ya Pak, second blessing-nya gitu. Iya, yang jelas tidak ada lah. Dalam kekristenan itu tidak ada first blessing, second blessing itu. Semua itu blessing. Ya, semua itu adalah only by grace. Sudah, tidak usah tambah-tambah. First blessing, second blessing lagi. Semua itu only by grace. Karena jujur ya Pak Andi, saya pernah begini. Ditanya, kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen? Terus saya bilang, ya sudah lama. Bilang, oh inilah mungkin ada maksudnya secara khusus Tuhan panggil. Jadi itulah namanya second blessing gitu-gitu. Jadi makanya saya juga bingung. Kok bisa? Jadi saya mau tanya, apakah itu salah Pak kalau ini? Karena dia nanya ke saya begitu, kamu sudah berapa lama jadi orang Kristen gitu. Jadi mereka meyakini orang yang sudah sepanjang ini sudah lama jadi Kristen, kadang-kadang Tuhan mau pakai jadi diberikan second blessing gitu, seperti pengurapan untuk gini Pak, untuk masuk panggil. Ya itu enggak ada itu. Rumus kayak gitu itu enggak ada. Yang namanya orang Kristen itu kalau dia belum benar-benar mengalami kelahiran baru dan pertobatan sejati, yaitu namanya Kristen KTP. Kristen KTP singkatannya Kristen tanpa pertobatan. Ya kan? Yang tidak pernah mengalami kelahiran baru, tidak pernah mengalami pertobatan sejati, hanya ikut Kristen sebagai agama. Nah, kalau Anda hanya mengikuti Kristen sebagai agama, Anda itu nggak jelas Kristennya Anda ini. Anda ikut Kristennya hanya sebagai tradisi turun-temurun dari keluarga nenek moyang Anda mempertahankan agama Anda, atau Anda benar-benar ikut Kristus. Nah, itu kan beda. Anda benar-benar sudah tercelik mata rohani Anda sadar hidup Anda ini sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, itu. Pak Andi, malam Pak Andi. Iya. Oke, silakan Pak. Boleh bertanya Pak Andi? Oh ya Pak Sony, silakan. Sorry ya, sebentar ya. Pak. Sorry Pak, slide-nya tolong dikeluarkan Pak, ayat Alkitab itu. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Iya Pak Andi, menarik yang Pak Andi katakan tadi bahwa latar belakang daripada
John Wesley mengatakan bahwa second blessing holiness itu adalah karena dari kehidupan dari kehidupan orang-orang Kristen pada zaman itu yang mungkin mengaku sebagai orang reform, mengaku sudah percaya pada Kristus, mengaku sudah sebagai pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak kudus, ya. Mungkin seperti yang Pandi bilang, ya boleh kalau saya simpulkan, masih mempunyai hawa nafsu duniawi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan orang reform terhadap hal ini, Pak? Apakah memang ketika kita percaya sama Kristus dan kita sudah mengklaim bahwa kita adalah pengikut Kristus, sudah lahir baru, dan juga sudah percaya menerima anugerah keselamatan dan sebagainya itu, tapi kan tidak lepas kalau misalnya ada orang masih mempunyai keinginan begitu, ya itu pandangan reform kekudusannya sebagai bagaimana, Pak? Oke. Mohon penjelasannya, Pak. Thank you, Pak. Ya, bagus. Begini, kalau mau melihat Kristen yang tadi saya bilang, ada Kristen yang hanya tradisi, dan ada Kristen yang benar-benar mengalami kelahiran baru dan pertobatan sejati. Itu saya yakin pasti ada perbedaan yang sangat signifikan ya dalam kehidupan Kristen yang sejati itu. Kalau Kristen tradisi itu sih enggak usah diomongkan lah. Kristen tradisi itu ya dia berarti bukan Kristen, kasarnya gitu sih. Kristen cuma nama aja, KTP-nya aja Kristen, tapi dia nggak pernah itu mengalami pembaruan dalam Kristus, pertobatan sejati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu nggak pernah. Nah, oke. Sekarang yang kedua. Apakah Kristen ini bisa juga orang-orang yang jatuh dalam dosa? Sangat bisa. Ya. Saya tidak katakan bahwa orang yang sudah benar-benar Kristen tidak mungkin jatuh dalam dosa. Nah, ini kalau mau dibahas ini, ya di YouTube saya juga sudah banyak ini membahas ini. Misalnya Calvinis sejati, ya. Apakah Calvinis sejati itu? Nah, itu saya bahas. Jadi Calvinis sejati atau juga saya bahas di dosa-dosa spektakuler. Ya. Bukunya John Piper, dosa-dosa spektakuler. Wah, itu kejutan itu. Saudara yang belum baca bukunya itu John Piper itu silakan baca. Meskipun ada yang menilai John Piper itu nggak reform atau reformnya nggak jelas atau nyeleweng atau gimana, tapi ya sementara ini saya tetap merekomendasi membaca bukunya John Piper. Ya. Nah, di buku itu John Piper membahas mengenai bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab ternyata bukan orang-orang sempurna. Orang-orang yang dipakai Alkitab itu orang kalau mau ngomong secara moral, ya orang brengsek, maaf. Mungkin banyak orang yang sakit hati kalau saya ngomong brengsek itu. Brengsek itu bukan berarti lalu nggak dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan justru. Dan itu pun kan juga diakui oleh Yesaya, segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Artinya dengan kata lain, kesalahan kami ini brengsek gitu loh. Itu diakui oleh Yesaya sendiri. Tapi ini lebih bagus dari orang yang merasa dirinya rohani. Tapi sebenarnya dalamnya juga brengsek gitu loh.
tapi merasa rohani. Nah, Alkitab malah bilang kamu yang sudah dalam Kristus, jangan merasa dirimu itu sudah istilahnya tidak ada dosa lagi. Dirimu itu sudah suci, bersih, layak untuk dimasukkan surga, ya, dan sebagainya. Enggak. Kita masih terus diproses. Jadi kalau tadi Pak Sony tanya bagaimana sebetulnya kondisi orang Kristen di dalam menghadapi kelemahan-kelemahan dalam dirinya, termasuk dosa-dosanya, itu pergumulan seumur hidup. Tapi yang tadi saya bilang itu justru itu yang benar. Maksudnya yang benar itu kita makin dekat sama Tuhan, kita makin dibukakan, disadarkan betapa bobroknya aku di hadapan Tuhan. Sehingga aku terus-menerus mengalami pertobatan setiap hari. Pertobatan setiap hari itu bukan kapok-kapok Lombok ya. Lalu habis bertobat, senang-senang lagi dengan dosa, bertobat lagi, senang-senang lagi dengan dosa. Dan akhirnya ya dianggap wajar. Hal berdosa itu pun tidak menjadi pergumulan lagi. Tapi dianggap biasa aja. Nah, itu yang nggak benar pasti. Oke, jadi yang kedua tadi, orang Kristen pun bergumul dengan kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosanya. Tapi kalau sampai misalnya merasa dirinya yang paling benar, yang paling saleh, yang sudah suci, yang berjasa berjasa kepada Tuhan, yang prestasi rohaninya sangat hebat, ya, bakal Tuhan akan memuji-muji dia, wah itu namanya orang Kristen GR itu. Ya, orang Kristen yang lupa diri dan tidak sadar diri. Nah, lalu dengan keadaan yang berdosa dan kesadaran berdosa dan tidak layak ini, maka kita mengalami yang namanya proses pengudusan, sanctification. Dan itu seumur hidup. Dan itu bukan disebut sebagai second blessing, itu only by grace, itu meliputi seluruh perjalanan hidup orang percaya, itu only by grace. Progressive sanctification lah ya Pak ya. Iya. Jadi progresif sebetulnya. Yes. Pengudusan yang progresif kan begitu. Ya. Nah, satu hal juga, tadi menarik Pak itu Pak. Nah, ini second blessing, terkait dengan second blessing. Kita kan secara mendasar kita tahu bahwa second blessing itu adalah kemudian tidak alkitabiah kan begitu ya Pak ya? Iya. Tetapi yang dikhawatirkan lebih lagi karena ada second blessing, seolah-olah ada ayat seperti strata gitu loh Pak. Jadi strata bahwa wah ini lebih blessing lebih kudus, blessing lagi. Lah second blessing ada, sekarang kurang Pak. Sekarang ada lagi third Pentecost. Itu kan sebetulnya pengembangan dari ini, saya kira gitu loh Pak ya. Ini sih analisa sementara saya gitu kan. Nanti habis third ada fourth. Nah kan kira-kira begitu Pak. Karena ini kan ya itu tambahan lagi. Saya kira kan gitu. Yang kemudian dari tadinya bergeser kan sedikit, tadi Bapak sebutkan semacam ada pergeseran ya Pak. Yang sebetulnya sesungguhnya sih saya juga percaya bahwa mungkin kalau John Wesley enggak lah ya, tetapi kan kemudian bisa ditangkap oleh seperti bandul gitu loh Pak ya. Bandul pada ekstrim ke kiri ke kanan kan sebetulnya mainnya gitu. Iya. Nah kemudian kan bawahnya bisa mengartikan bahwa kalau gitu harus hidup kudus, apalagi tambah dengan ayat-ayat yang tadi tuh.
tanpa kekudusan, ya kan? Nah, kan begitu. Akhirnya nanti prosperity teologi juga, teologi kemakmuran, kan berkembang ke situ mungkin loh Pak ya. Ya. Kira-kira ini sih pemahaman analisa sementara gitu loh Pak. Oke. Itu kan. Malam Pak Andi. Oh, sorry, silakan Kang Abi. Gini, saya mau lanjutkan tadi yang ditanya Pak Sony. Di Korintus, ya, di Korintus ini, Rasul Paulus sedang menghadapi orang-orang Kristen yang disebut dengan Kristen duniawi atau bayi rohani. Yang Rasul Paulus kasih umpama, kamu ini tidak bisa makan makanan keras. Kamu masih perlu susu. Dan bahkan sampai sekarang, Rasul Paulus katakan, sekarang itu waktu dia tulis 1 Korintus itu, jemaat Korintus masih bayi rohani. Karena mereka terpecah-pecah, membela golongan masing-masing, lalu membangga-banggakan karunia yang tidak perlu dibanggakan, ya, lalu menghina golongan-golongan lain yang tidak punya karunia sama seperti mereka. Jadi banyaklah cacat dari jemaat Korintus ini. Tapi perlu diperhatikan bahwa Rasul Paulus itu mengatakan itu secara kolektif. Secara kolektif. Bukan secara pribadi. Nah, apa bedanya kolektif dan pribadi? Kalau kolektif itu berarti Paulus itu sedang bicara Korintus sebagai gereja. Sebagai gereja. Gereja yang masih kanak-kanak. Gereja yang belum bisa makanan keras. Ya, gereja yang masih perlu susu. Gereja yang masih duniawi dan bukan rohani. Nah, itu yang dimaksud dengan kolektif. Dengan kata lain, bisa terjadi kemungkinan jemaat Korintus itu memang banyak yang belum lahir baru. Banyak yang belum lahir baru, banyak yang belum bertobat, dan hidup secara duniawi di dalam pribadi-pribadi anggota gereja Korintus. Makanya dikatakan sampai ada orang yang berbuat, yang sampai orang kafir pun tidak berbuat, yaitu ada orang hidup dengan istri ayahnya. Artinya sampai dikatakan orang kafir pun tidak berbuat sampai sejelek itu. Menunjukkan bahwa kebobrokan Korintus ini sudah amat sangat berkelebihan. Nah, itu kembali lagi itu sebagai suatu komunitas jemaat Korintus. Bukan mengoreksi pribadi, tapi jemaat Korintus. Dan ada pribadi yang rusaknya seperti itu. Nah, kemungkinan malah Rasul Paulus juga mau menunjukkan orang seperti itu tuh kemungkinan besar belum bertobat, belum lahir baru. Ya. Nah, dengan demikian maka kalau kita menilai reform itu secara kolektif atau menilai pribadi demi pribadi. Kalau menilai pribadi demi pribadi kan sebetulnya ya itu tanggung jawab pribadi sih. Ya, itu tanggung jawab pribadi. Itu bukan tanggung jawab reform. Misalnya, kenapa orang di antara orang reform ada yang korupsi? Ya, itu tidak mewakili, seharusnya tidak mewakili reform dong, kalau ada orang reform yang korupsi itu.
Itu kan oknum. Kalau orang Indonesia sih seringkali bilangnya itu oknum, gitu. Gitu. Tapi kalau reform secara kolektif, reform itu ada memang ada tinjauan yang bukan kepada pribadi, tapi kepada eksistensi reform. Nah, eksistensi reform jelas penekanannya itu kepada pengajaran doktrin reform yang benar-benar back to the Bible. Nah, itu penekanannya di situ. Tapi kalau mau menilai pribadi-pribadi, apakah orang reform ada yang moralnya bejat? Ya ada pasti. Saya pun tidak menolak itu. Ya, biarpun saya juga nggak bisa menyebut orangnya, tapi pastilah yang namanya jemaat itu ada orang yang Kristennya mungkin masih Kristenan, ikut-ikutan. Juga ada yang Kristen sungguhan, tapi lagi jatuh dalam dosa, lagi ternoda lah dengan perbuatan-perbuatan kejatuhan dia, bisa juga. Maka itu sudah bukan lalu kalau gitu reform ini pengajarannya tentang korupsi ya. Kalau ternyata ada orang reform yang korupsi, berarti reform ini ngajarin korupsi ya, enggak gitu. Kesimpulannya enggak begitu. Yaitu itu oknum pribadi. Tapi kalau harus diakui bahwa memang orang reform itu bukan orang-orang sempurna. Tapi kalau spirit reform, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, berjuang menegakkan kebenaran, ya, membawa orang kembali kepada firman. Nah, itu sudah komitmennya semboyannya reform. Nah, kira-kira seperti itulah kalau tadi pertanyaan Pak Sony. Jadi kita ini apakah menekankan hidup kudus? Ya pastilah harus menekankan hidup kudus. Ini pertanyaan yang minggu lalu juga Pak Sony ungkapkan kan. Jadi tidak ada orang pengajaran reform tidak menekankan hidup kudus, itu enggak ada. Tapi hidup kudus bukan sebagai second blessing. Hidup kudus itu adalah suatu proses hidup orang percaya yang terus-menerus dikuduskan. Jadi kalau reform difitnah, apa reform itu? Iman. Perbuatan tidak penting. Akhirnya hidup rusak. Ya, hidup berzina sembarangan. Ya, korupsi, narkoba, LGBT, apa segala macam. Karena reform tidak menekankan perbuatan baik. Itu fitnah. Itu orang-orang yang nggak ngerti reform. Yang memfitnah katanya reform itu hanya menekankan iman. Perbuatan nggak penting. Ya, itulah orang-orang yang benci sama reform akhirnya membuat fitnahan-fitnahan yang nggak benar. Coba lihat John Calvin, hidupnya menekankan hidup kudus nggak? Ya hidup kudus kan. Tapi John Calvin juga sadar dirinya orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa sih orang yang benar-benar tidak punya dosa? Apakah orang Arminian nggak punya dosa? Apakah orang Arminian suci-suci semua? Ya kan? Apakah orang Arminian sudah sempurna? Itu. Ya enggak kan? Oke, itu sedikit ini. Oke, Pak Elia tadi sudah mau ngomong. Silakan Pak Elia. Ya, terima kasih. Ulasan Pak yang terakhir ini menguatkan satu statement yang ingin saya sampaikan. Kalau John Wesley mengatakan
second blessing. Permisi tanya Pak, kata blessing itu apa? Berkat, anugerah. Kalau anugerah kan tergantung di atas Pak, bukan dia melakukan untuk mendapatkan blessing itu. Ini saya pikir sudah kontradiksi antara statementnya dia dengan kata blessing itu sendiri. Yang kedua Pak, kalau Reform menyatakan kudus itu bukan menguduskan diri, tapi dikuduskan. Jadi penekanan dunia Reform bisa hidup kudus karena dikuduskan. Ini penting gitu, bagi saya ini penting. Karena dari satu kalimat kita bisa mempunyai satu pengertian yang benar atau melenceng gitu Pak. Yes. Very good. Jadi yang pertama menekankan kata blessing. Blessing itu kan berkat, anugerah yang daripada Tuhan, bukan usaha kita. Kita bukan usaha-usaha cari second blessing. Di satu sisi, saya melihat mereka mungkin juga menyadari bahwa itu dari Tuhan, second blessing. Tapi mesti minta gitu loh. Mesti minta dan mesti ngotot untuk bisa dapat second blessing. Nah, kalau tadi istilah yang kedua itu juga bagus, dikuduskan. Jadi kita ini bukan kudus karena usaha-usaha kita, bukan karena kita yang berjuang untuk berjasa atau perbuatan kita yang bisa membuat kita hidup kudus, tidak, tapi dikuduskan. Dikuduskan itu memang bisa dua macam. Ya, dikuduskan itu dua macam. Pertama, status. Begitu Anda percaya kepada Kristus, Anda statusnya adalah sebagai orang kudus. Ya, langsung itu, nggak butuh proses itu. Langsung, begitu Anda percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda sudah bertobat, Anda sudah dilahirkan kembali, maka Anda adalah orang-orang kudus. Kudus dalam arti status, yaitu Anda sudah menjadi anggota keluarga Allah. Anda sudah menjadi anak-anak Tuhan. Anda orang yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kata dikuduskan artinya proses. Proses itu yang tadi Pak Darmius bilang, itu adalah progressive sanctification. Jadi bagi orang percaya, tiap saat dia masuk dalam proses pengudusan yang dikerjakan juga oleh Roh Kudus, bukan dikerjakan oleh kemampuan kita. Jadi itu dua itu, status sebagai anggota keluarga Allah yang sudah dipisahkan dari orang-orang berdosa, dan yang kedua masuk dalam proses progressive sanctification. Semua itu pekerjaan Roh Kudus dan bukan kemampuan kita. Kita ini dimampukan, bukan kita mampu. Kita dimampukan, kita diubahkan, kita diproses, kita dibentuk, kita dididik, kita dihajar. Nah, itulah proses pengudusan. Oke. Pak, tambah sedikit Pak. Ya. Kalau Pak mengatakan mereka orang aliran ini atau gerakan ini, kalau kita minta baru akan diberi. Wah, ini kan rada-rada Armenian, Pak. Bagaimana? Oh, ya memang. Oh, memang. Berarti mereka bukan reform ya?
arahnya ke sana. Kalau tadi saya kan bilang John Wesley-nya itu masih reform. Tapi mungkin pengikut-pengikutnya itu sudah yaitu penekanan pada berusaha mencapai hidup kudus. Itu. Berarti sudah Kayak tadi saya kan bilang membuka peluang ya. John Wesley itu. John Wesley-nya sendiri sih kita percaya seperti Pak Darmius juga tadi bilang ya, kita percaya John Wesley itu masih benar-benar reform sih. Oke, Saya terima kasih tambahkan Pak. Saya tambahkan lagi. Tadi menarik dikuduskan, sanctification. Jangan lupa juga satu, dibenarkan. Justification itu penting itu. Karena gini, kalau kita enggak begini, penekanan di pembenaran saya kira itu perlu ditekankan lebih Pak. Karena biasanya pembenaran itu di awalnya. Iya, pembenaran itu kan yang sebetulnya kita bukan karena kita benar, tetapi karena dibenarkan atau pembenaran karena darah atau pengorbanan Yesus. Iya Pak ya. Nah ini sebetulnya yang khas. Saya kalau nggak salah baca itu kan sebenarnya yang khas dari, kalau nggak salah pembenaran itu kan warisan dari sistematikanya Luther. Kemudian diperkuat lagi sama Calvin, ditambahkan pembenaran, justification, plus satu lagi ditekankan lagi sama Calvin kan sanctification itu ya Pak. Ya. Nah ini dua-dua ini mesti betul-betul kita pahami, kalau enggak kita nanti bisa terjebak kepada itu loh. Kita kok udah benar, tetapi kok masih terus bisa jatuh lagi dalam dosa, sekalipun memang iya. Tetapi kan itu bukan kita benar, tapi karena pembenaran. Saya tambah Pak Darmius, itu sepertinya diperhitungkan, imputed. Betul. Itu kata imputed itu. Betul. Itu yang juga harus menjadi penekanan ya Bu ya. Imputed atau pembenaran atau dibenarkan ya. Diperhitungkan benar. Dibenarkan. Oke. Betul tuh. Cuma maksud saya itu kenapa saya tidak menyebut semua itu, karena kita tidak sedang membahas tentang proses hidup orang Kristen ya. Kita sedang membahas tentang gerakan bagaimana gerakan reformasi bisa sampai terdistorsi oleh ajaran-ajaran yang berkembang berikutnya. Jadi ini selain Arminianisme itu pasti sudah mendistorsi ajaran reform. Sekali lagi kalau ada orang Arminian marah-marah dan maki-maki saya, itu Anda lihat dulu deh 40 sesi Arminianisme vs Calvinism, baru boleh maki-maki saya setelah dengar 40 sesi itu. Ya. Karena ada orang yang bilang, Pak Andi, yang nggak setuju sama Pak Andi ini bukan hanya saya, tapi semua orang Arminian tidak setuju dengan Pak Andi. Ya, jelas lah. Nggak usah diomongkan kalau orang Arminian nggak setuju sama saya, itu sudah jelas. Aneh-aneh aja. Jadi, oke, kembali lagi ya. Jadi sebetulnya ini pendistorsian. Arminianisme itu adalah pendistorsian pertama kali. Tapi dalam sejarah berkembangnya reform itu, berikutnya John Wesley membuka kemungkinan pendistorsian berikutnya. Bukan John Wesley-nya ya, tapi pengikut-pengikutnya yang menekankan tadi second blessing. Nah, mungkin kalau saya analogikan dengan orang Yahudi, bagi orang Yahudi
Oke, kamu selamat karena Kristus, tapi supaya keselamatanmu makin sempurna, kamu harus disunat. Iya, iya, Pak. Betul, betul. Nah, itu. Betul. Sebenarnya sama lagi balik ke yang dulu. Kan gitu ya, Pak, kira-kira. Bandulnya ke sana lagi gitu loh, Pak. Iya. Bandulnya kan gitu. Jadi sekarang ini kalau kamu hidup sempurna, harus hidup kudus. Ya sama. Kalau mau kamu hidup sempurna, harus sunat. Jadi ada plus-plusnya itu yang tadi saya bilang. Dan itu sudah penyimpangan. Ya silakan Pak Hari mau bicara. Ya, berarti sejarah itu kelihatannya berulang terus ya Pak Andi ya. Benar. Dan herannya kenapa bisa berulang, karena mereka nggak belajar sejarah sepertinya begitu. Benar, benar. Ya itu aja Pak. Yes. Saya Pak, Sebentar, saya mau nanggapi Pak Hari dulu. silakan. Sejarah berulang. Justru banyak orang yang tidak ngerti kalau sejarah itu berulang. Dia anggap ini yang baru. Wah, kan gitu kan. Ini yang baru. Kristen sekarang sudah terpuruk. Kristen sudah menjadi agama tradisi. Kita mesti mendobrak untuk ada pembaruan dalam kekristenan. Nah, itu. Dan itu menurut saya sebetulnya semangat yang bagus daripada semangat tidur kan. Sudah Kristen gitu-gitu aja, kita ikuti aja. Apa ini arus dunia, ya kan? Kita jangan sok munafik, pura-pura rohani. Kita ini orang sudah berdosa, ya, jangan sok suci dan sebagainya. Nah, lalu muncul KKR, ya toh, pertobatan dalam Yesus, ya, kalau tidak kamu binasa. Lalu ini namanya pembaruan. Kristen sudah mati, Kristen sudah tidur. Sekarang Kristen perlu diperbarui dengan gerakan yang baru. Nah, tapi di dalam perkembangan menuju gerakan yang baru, mereka tidak waspada terhadap ajaran yang murni, yang sudah dirintis oleh pendahulu mereka, yaitu Martin Luther dan John Calvin. Nah, itu yang tadi bilang nggak belajar dari sejarah. Ya. Jadi memang, kita kalau mengerti ini ya bersyukur ya. Kita boleh paham sebetulnya yang paling murni itu yang bagaimana, dan sekarang ini sudah terdistorsi gitu loh. Ini saya baru metodis ya, belum lanjut. Nanti Kamis depan ini, Kamis berikutnya ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan itu ya degradasinya sudah makin kelihatan. Jadi begini, manusia itu juga ini faktor lain lagi ya, saya tambahkan faktor lain. Manusia itu kecondongan menjadi rutinitas. Dan kalau sudah rutinitas menjadi bosen gitu. Bosen. Apa ini? Kristen kok gini-gini aja. Nggak ada sesuatu yang baru. Nggak ada sesuatu yang menyegarkan. Yang refresh. Yang semangat. Api, ya, mesti ada yang baru, ada yang semangat. Nah itu kalau kita nanti lihat sejarah selanjutnya, selalu begitu, selalu ingin ada yang baru. Nah, contohnya kayak tadi ini, reform, sola fide, sola gratia, sola scriptura, tidak cukup, harus ditambah dengan berkat yang kedua,
hidup kudus. Kamu tidak cukup hanya mementingkan sola gratia, sola fide, sola scriptura. Tidak cukup. Kamu harus hidup kudus. Itulah second blessing. Dan itulah yang baru. Nah, itu. Pokoknya ada yang baru ini, menyegarkan gitu. Oke, silakan Pak Elia. Ya, ini sedikit berhubungan dengan topik yang Pak angkat, tapi di luar konteks yang tentang yang marah-marah itu. Begini Pak, saya melihat di seminarnya Pak Hari Mandagi, kalau saya ada di dalam, maka saya akan ngomelin orang yang menghabiskan waktunya Pak Hari Mandagi. Karena di sini saya bisa menitip pesan saja. Thank you. Ya, sayang Pak Elia tidak diundang di situ ya. Iya, karena bolak-balik free will yang pertentangkan. Poin saya terlalu banyak yang ngomong Pak, narasumber jadi nggak punya waktu. Ya, nggak apa-apa, itu nanti latihan buat Pak Hari. Bagaimanakah dengan di kita, itu maksud saya. Thank you. Itu kan pemula, jadi perlu gesekan dulu biar lebih mantap lagi. Harus tahan banting. Iya, betul. Tidak boleh kapok. Benar. Ya Pak Andi, saya mau tanya Pak Andi. Silakan Pak Hendrik. Ini masih menyangkut soal keselamatan itu ya. Yes. Nah, saya mau tanya, ini ada kawan saya dua-duanya pendeta. Ya. Satu sudah mengembalakan, kemudian karena ada unsur kekecewaan dari organisasi, dia mengundurkan diri. Bukan hanya mengundurkan diri saja, tapi dia masuk agama Islam. Bahkan sampai disunat. Waduh. Bahkan sudah sampai ikut kelompok garis keras. Gitu. Nah, bahkan sempat kawin sama pelacur. Nah, kemudian dengan perjalanan waktu ketemu dengan kami teman-temannya, kami nasihatin dia supaya kembali. Dia bilang, Tuhan menunggu engkau. Ayo balik. Ya, jangan lihat manusia, jangan lihat organisasi. Lihat Tuhan doang yang kamu layani. Singkat ceritanya dia kembali. Dan sekarang sudah menjadi Kristen tapi tidak pengembalaan lagi. Istrinya yang mengembalakan gereja itu. Nah, ini yang kedua ini. Yang kedua, satu teman saya juga sudah punya titel, panjang sekali titelnya tuh. Dari doktor, MA, MM, waduh segala macam titelnya itu. Tapi tahun lalu mengagetkan kami karena dia meninggal di tangan seorang wanita lain. Dia meninggal di tangan selingkuhannya. Dan selingkuhannya itu yang membawa dia ke rumah sakit. Dan sampai rumah sakit game. Nggak ada lagi napas, mulut berbusa. Nah itu Pak Andi. Sementara dia ada istri dan anak-anaknya semuanya. Ya saya mau tanyakan, bagaimana dengan keselamatan mereka Pak? Dengan menyangkut dengan Ibrani pasalnya yang ke-6. Yang bunyinya begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu gimana Pak Andi dengan dua teman ini sesuai dengan firman Tuhan ini? Oke. Saya jawab singkat karena waktu ya. Sudah mau jam 9 nih. Jadi saya simpulkan aja, saya sudah pernah bahas yang ditanyakan Pak Hendrik itu di
Arminianism vs Calvinism. Jadi ada tentang murtad di Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 itu saya sudah bahas tuntas di Arminianism vs Calvinism, cuma saya lupa itu sesi keberapa membahas itu. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya itu tetap keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan. Tapi ada tapinya. Biarpun keselamatan itu bukan karena perbuatan. Lalu kalau ada orang Kristen yang tiap hari kerjanya berkanjang dalam dosa dan menikmati dosa dan tidak ada pertumbuhan rohani atau sanctification, maka yang perlu dipertanyakan adalah dia itu betul-betul Kristen sejati atau tidak. Nah, itu poinnya. Kristen sejati atau tidak. Karena Kristen itu bisa Kristen-Kristenan, bisa Kristen KTP, bisa Kristen tradisional, tapi bukan Kristen yang betul-betul mengalami pertobatan dan kelahiran baru yang sejati. Nah, kalau dia benar-benar sudah mengalami pertobatan sejati dan kelahiran baru oleh Roh Kudus, yang tahu ini kan hanya Tuhannya. Saya kan tidak bisa menilai. Yang bisa tahu persis ya hanya Tuhan. Tapi kalau dia benar-benar Kristen sejati, tidak ada perbuatan yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Ya, karena dia sudah di dalam Tuhan. Maka kalau pertanyaan bagaimana dengan dosa ini, dengan dosa itu, yang kita dulu pernah bahas di grup juga, dosa bunuh diri, dan sebagainya, itu tidak pernah memisahkan orang dari kasih Kristus. Dan dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah di dalam Kristus itu tidak ada satupun dosa yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Artinya tidak ada satupun dosa yang membawa kepada maut. Dan dosa yang bisa membawa kepada maut hanya dilakukan oleh mereka yang belum dalam Kristus. Alias belum bertobat dan belum di dalam Tuhan. Jadi orang-orang ini ya orang-orang yang mungkin secara predikatnya dia orang Kristen atau pendeta atau apapun, semua bisa terjadi, tapi juga terbukti banyak pendeta belum lahir baru dan belum bertobat. Tapi kita tidak bisa menghakimi ya, si A, si B, si C. I don't know about them. Oke, saya kira ya ini sudah jam 9 ya. Waduh, enggak terasa ini. Belum sudah jam 9 ini. Ya, mohon maaf. Sudah terpaksa kita berhenti. Dan saya percaya kita semua sedang belajar bersama. Dan Kamis depan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang second blessing yang berikutnya. Ya, second blessing-nya belum berhenti. Jadi ada second blessing yang selanjutnya. Oke, demikian teman-teman. Sebagai kesimpulan akhir, sejarah memang menunjukkan bahwa manusia selalu melupakan anugerah yang mula-mula.
ya, melupakan akan pekerjaan Roh Kudus yang sudah Tuhan kerjakan dalam sejarah gereja. Maka sebagai orang percaya kita perlu betul-betul merenungkan sejarah gereja. Karena kalau Anda tidak tahu sejarah gereja, Anda juga nggak tahu Anda sekarang posisi berada di mana. Ini penting. Dengan mengenal sejarah gereja, Anda sekarang berdiri di posisi mana, Anda tahu. Karena Anda sedang berada dalam suatu sejarah. Tapi orang yang tidak memahami sejarah nggak tahu. Saya berada di manapun nggak tahu. Yang kedua, orang yang belajar sejarah adalah juga orang yang tahu saya sekarang berada di mana dan sedang menuju kemana. Dia juga tahu. Jadi dia bukan hanya tahu sekarang, dan dia bukan hanya tahu yang lalu, tapi dia juga tahu yang akan datang. Artinya bukan mau jadi Allah tahu yang akan datang, bukan, tapi arahnya. Saya arahnya ini mau kemana, saya tahu. Saya arahnya mau menuju ke yang lebih sesat, atau yang menuju ke lebih dalam lagi, lebih benar lagi. Itu saya tahu karena saya belajar sejarah. Oke? Saya harap ini menjadi pelajaran yang indah bagi Anda dan saya, supaya kita tidak mudah tersesat dan terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran yang sekarang berkembang menjadi makin lama makin tidak jelas. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan tutup dalam doa, ya. Untuk doa penutup, saya minta Pak Stephen Tandusan boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Pak Stephen. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Engkau pimpin kami malam ini bersama Pak Andi dan teman-teman. Kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, sadarkan kami. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan tugas. Bapa, tolong kami untuk kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Kami lebih mengerti kehendak-Mu. Di tengah-tengah dunia yang mencekam ini, tolong kami, pimpin kami, jangan kami hanya kaya akan pengetahuan, tapi hati kami kering. Tuhan tolong, biar dalam sisa hidup ini, kami sadar, hidup ini hanya anugerah. Sadarkan kami, Engkau adalah Tuhan yang empunya pelayanan, kami hanya alat di tangan. Kami rindu sekali Bapa, Engkau pimpin kami, supaya dalam sisa hidup kami terus bertumbuh. Kami mau mengenal Engkau, bentuklah kami, jadikan kami hamba yang setia di tengah-tengah dunia yang mencekam ini. Sadarkan kami hanya hamba. Berikan kepada kami hati mental keset. Tuhan tolong, kami najis, kami bagaikan kain kotor, kami telah rusak total, kami tidak ada apa-apanya. Mampukan kami untuk mengenal titik-titik lemah kami, untuk kami mau hidup setia. Pusat hidup kami hanya Engkau, Tuhan Raja Juru Selamat kami yang hidup. Sadarkan kami, untuk kami terus menghayati karya keselamatan-Mu, untuk kami terus mau berdamai dengan Engkau. Kami sadar diri, kami tahu diri siapa kami ini, kami hanya debu. Dan kami akan bertanggung jawab di dalam kekekalan nanti, apa yang telah kami buat. Tuhan mampukan kami untuk kami terus berjuang untuk hidup kudus karena Engkau kudus. Tolong kami supaya dalam hidup kami ada panutan sebagai papa, sebagai mama, sebagai oma, opa. Tuhan tolong kami di dalam menghadapi masa-masa metaverse ini. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami dapat mewariskan warisan rohani untuk anak cucu generasi kami. Mampukan kami ada teladan.
Kami ada bekal, kami ada kesaksian hidup yang baik untuk kami menjadi hamba-hamba yang setia. Kami serahkan hidup di dalam tangan-Mu. Kami serahkan kami yang tidak berdaya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami. Kami mau berpisah malam ini. Tuhan, lindungi kami sepanjang malam ini. Jaga hati kami, jaga pikiran perasaan kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berkati Pak Andi dalam pelayanan. Pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat. Dan Tuhan, pakai kami semua untuk saling memperlengkapi. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.